Dinamakan Bawur, karena dia adalah wayang ora boso olo tampo rupo. Bagi masyarakat Banyumas Bawur sangat disukai kemunculannya dalam setiap pagelaran wayang kulit. Bawur atau disebut juga Ki Lurah Caruk Bawur, mempunyai watak dan karakter cobloko atau blakasoto. Jujur, terbuka, merakyat, apa adanya, suka membela kebenaran, suka persaudaraan. Bawur memiliki senjata khas Banyumas, berupa golok yang ada benjolan seperti perut yang disebut kudi. Banyumas memiliki banyak julukan dan ikon populer, namun, tak banyak yang kenal maskot Bawur sebagai ikon kabupaten berjuluk Kota Satria ini. Bawur merupakan tokoh pewayangan mirip Semar, berpostur pendek gemuk. Di Museum Wayang Banyumas, patung Bawur mengangkat jempol tangan ditempatkan depan gedung museum, seolah menyambut dan mempersilakan pengunjung masuk ke dalam. Dalam cerita pewayangan, Bawur diciptakan dewa untuk menemani Semar. Saat itu, Semar mendapat hukuman, diturunkan dari khayangan ke bumi. Saat itulah, Semar meminta kepada Yang Maha Kuasa seorang teman hingga muncullah Bawur. Sosok Bawur digambarkan dengan karakter hidung pesek, bibir lebar, perut buncit, pantat besar, dan postur tubuh pendek. Wayang yang tidak bisa berbahasa atau bahasa menghormati dalam bahasa Jawa yaitu Kromo Inggil, itu adalah tokoh Bawur. Cara berbicaranya belak-belakan dan apa adanya. Dengan karakter yang lucu, dan apa adanya ini bukan berarti sosok Bawur tidak bisa serius. Bawur sangat terkenal dengan sifat jujur dan bertanggung jawab. Dalam setiap pembawaan, selalu bisa mempertanggungjawabkan, mengkritik petinggi, dan jika ada kekeliruan akan diluruskan. Selain itu, dalam lakon Bawur Dadi Ratu, sosok Bawur digambarkan sebagai sosok jujur, bertanggung jawab, ulet, dan tekun. Lakon ini bercerita tentang Bawur yang berhasil memenangkan sayembara mendapatkan bunga Wijaya Kusuma sehingga dijadikan ratu di Keraton Parangkembang. Dalam pewayangan Bawur Jadi Ratu itu, satu perwujudan bahwa Bawur ini sakti dengan ketulusan dan keikhlasan hingga bisa mendapatkan bunga Wijaya Kusuma, yang tak bisa didapat tokoh lain. Dalam satu kisah Bawur Kaworan, ketika seorang Bawur salah satu dari Punokawan atau dalam artian yang suka ngomong atau ngawulo ke Pandowo, menjadi tertuduh. Dia diduga menjadi pencuri oleh bangsa Manduro. Hal ini terjadi ketika Bolodewo atau Raja Manduro, memergoki Bawur berada di Taman Sari Kerajaan Manduro. Bawur berada di Taman Sari karena atas undangan dari seorang Banowati. Dan ternyata Banowati tertarik dengan seorang Bawur, karena kata-kata Bawur begitu menusuk hatinya, ketika dia bertanya tentang arti cinta seorang wanita. Bawur berkata kalau cinta seorang wanita itu ada 4 jenis, yaitu cinta karena harta, kedudukan, penampilan dan cinta sejati. Dari sinilah terjadi gara-gara, sehingga Bawur menjadi buronan oleh orang-orang Manduro. Karena Bawur sadar akan keterbatasannya, dia menggunakan pusaka saktinya yaitu 2 buah selendang. Setelah dikibaskan, maka muncullah 2 kesatria yang membantu Bawur dalam menghadapi orang Manduro. Namun, kedua kesatria itu juga tak mampu membantu Bawur untuk lolos dari kepungan orang Bolodewo. Kemudian Bawur bertemu dengan Prabu Bolodewo dan kemudian pula saat itu Bawur tertusuk senjata Prabu Bolodewo. Namun karena kesaktiannya, ketika Bolodewo akan mengubur jasad Bawur, berubahlah menjadi sosok Bolodewo, sehingga ada 2 Bolodewo. Kemudian, Bolodewo meminta bantuan kepada adiknya Adipati Karno untuk mengatasi Bawur yang sudah berubah menjadi dirinya. Dengan senjatanya berupa panah Taksoko berusaha membunuh Bawur. Dan ketika anak panahnya tertancap di tubuh Bawur dan kemudian darahnya menyentuh tubuh Adipati Karno, maka jasad Bawur berubah menjadi Adipati Karno. Dalam cerita lakon Bawur Dadi Ratu, di negara Astino sedang ada rapat agung yang dihadiri oleh Prabu Duryudono, Pendito Durno, Kartomarmo, dan Nilayakso dari negara Simbar Langit yang ingin memboyong putri Prabu Duryudono yaitu Dewi Lesmanowati. Tetapi Prabu Duryudono meminta syarat yaitu kematian para Pandowo. Nilayakso pun menyetujui syarat yang telah diberikan oleh Prabu Duryudono. Dalam perjalanan menuju negara Amarto, di tengah jalan tiba-tiba Nilayakso, Togok, Sarawito dan Pati Nilowati dihadang oleh Raden Ontorejo. Pati Nilowati pun bertarung dengan Raden Ontorejo, sedangkan yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan ke Amarto. Di Gunung Jamur Dwipo,
Bawur sedang meratapi nasibnya sebagai Punokawan dan berniat untuk pergi ke Khayangan untuk menemui para dewa. Di Khayangan Suroloyo para dewa sedang berdiskusi yaitu dihadiri oleh Bathara Narada. Tiba-tiba Bawur datang ke Khayangan Suroloyo dan menyampaikan isi hatinya yaitu ingin menjadi orang yang linuwih karena selama ini hanya menjadi Punokawan dan merasa bosan menjadi orang miskin. Namun dewa tidak mengabulkan keinginan Bawur tersebut, kemudian Bawur berniat ingin memporak-porandakan Khayangan Suroloyo. Para dewa pun marah dan menghajar Bawur, namun semuanya dapat dikalahkan oleh Bawur. Akhirnya, para dewa mengabulkan permintaan Bawur dengan syarat agar melakukan tapa brata yaitu Topo Jopo Sarono. Tapa artinya mengurangi makan dan tidur serta tidak mengumbar hawa nafsu, japa menyembah Tuhan dengan sembahyang, dan yang dimaksud sarana yaitu piranti seperti mengasah pusaka yang tumpul dan bersih hatinya. Bawur menyetujui syarat tersebut dan pergi ke Gunung Jamur Dwipo untuk melakukan tapa. Di tengah hutan Bawur merasa gelisah karena diperintahkan untuk melakukan tapa oleh Bathara Narada agar bisa mukti wibawa. Tidak lama kemudian Raden Wisanggeni datang menemui Bawur atas perintah dari Sang Hyang Menang. Raden Wisanggeni berpesan kepada Bawur agar masuk ke dalam Goa Paminto. Di dalam goa tersebut ada pakaian tetapi bukan pakaian biasa. Jika menemukan pakaian tersebut agar segera dipakai. Bawur pun menuruti apa yang telah diperintahkan oleh Wisanggeni. Setelah berhasil masuk ke dalam Goa Paminto, Bawur menemukan pakaian tersebut dan segera memakai pakaian tersebut. Setelah memakai pakaian tersebut Bawur keluar dari dalam goa sudah memakai pakaian busana seperti ratu dan berubah menjadi Sang Hyang Antaljaya atau Joko Petekul. Setelah memakai pakaian ratu tiba-tiba Bawur menjadi sosok yang sakti yaitu bisa terbang dan bisa menembus ke dalam bumi. Raden Wisanggeni memerintahkan Bawur agar menemui para dewa, kemudian Bawur menuruti perintah yang diberikan oleh Raden Wisanggeni dan segera pergi ke Khayangan Suroloyo. Di Khayangan Bawur tiba-tiba dihadang oleh Bathara Bromo, namun dapat dikalahkan oleh Bawur. Kemudian Sang Hyang Antaljaya bertemu dengan Bathara Narada. Bawur ingin menduduki kursi Bathara Guru tetapi dilarang oleh Bathara Narada, namun akhirnya Bathara Narada dapat dikalahkan oleh Bawur dan segera mengantarkan Bawur untuk menduduki kursi ratu di Khayangan. Di negara Dwarawati Prabu Kresnolo menerima berita dari Gatotkaca bahwa ada musuh dari negara Simbarlangit bernama Prabu Niloyakso. Mendengar berita tersebut Prabu Kresno memerintahkan Arjuna untuk menyingkirkan Prabu Niloyakso, namun Raden Janoko dapat dikalahkan oleh Prabu Niloyakso. Prabu Kresno pergi ke Khayangan untuk menemui Sang Hyang Antaljaya untuk meminta bantuan agar menghadapi Prabu Niloyakso. Sang Hyang Antaljaya mengabulkan permintaan Prabu Kresno untuk berperang melawan Prabu Niloyakso. Akhirnya Prabu Niloyakso berhasil disekap oleh Sang Hyang Antaljaya, namun beberapa saat kemudian Prabu Niloyakso sadar dan berubah wujud menjadi Bathara Guru. Pakaian yang dipakai oleh Sang Hyang Antaljaya tiba-tiba hilang dan Sang Hyang Antaljaya kembali berubah wujud aslinya menjadi Bawur. Semar menghampiri Bawur untuk menanyakan perasaan Bawur pada saat berubah menjadi ratu. Bawur menjawab bahwasanya orang hidup itu haruslah sawang sinawang. Orang yang mempunyai pangkat dan kedudukannya tinggi seperti orang yang memanjat pohon, semakin tinggi ia memanjat, di atas pohon anginnya semakin kencang. Jika tidak bisa berpegangan dengan kuat, saat terjatuh akan merasa sakit luar biasa. Angin yang dimaksud Bawur adalah lambang dari segala macam godaan. Menurut Bawur ketika menjadi ratu, dan menjadi orang biasa rasanya sama saja, asalkan bisa melakukan hal yang baik dan benar, karena orang yang melakukan kebenaran pasti akan selamat. Bawur secara etimologis berasal dari bahasa Kawi, yaitu, ba, artinya, sunar, cahaya atau sinar, dan, wur, artinya, awor, campur. Demikian juga dengan kata carup, artinya campuran-campuran dari cahaya terang dan gelap, cahaya terang yang terhalang oleh suatu benda, sehingga bercampur dengan cahaya gelap dan memunculkan bentuk berupa bayang-bayang. Dari sifatnya ini, terlahirlah norma-norma kehidupan yang memiliki nilai tinggi yang akhirnya melekat pada pribadi Bawur seperti, sabar lan narima, berjiwa ksatria, cancudan, rajin serta cekatan. Lebih jauh, Bawur diibaratkan sebagai raga badan, dan Semar ibarat roh jiwa. Artinya,
Dalam hidup harus bisa menyatukan yang baik meski dalam keadaan susah, menghadapi masalah maupun senang bisa menguraikan masalah.